Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Selamat bergabung di acara live Instagram KPP Pertama Banjarmasin. Gimana nih kawan pajak kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia selalu. Nah, seperti biasa, aku akan memperkenalkan diriku pakai pantun. Pergi ke Batola lawan orang terkasih, pulangnya kada lupa melewati kayu tangi. Halo kawan pajak semua, nama Ulun Vicky. Langsung aja kita mulai acara ini. Nah, sesuai dengan tema episode kali ini teman-teman, kita akan bahas gimana sih caranya kalau kita tuh kawan pajak semua ada salah dalam menyetorkan pajak. Nah, kita akan kupas tuntas lebih dalam semuanya antara perbedaan pemindah bukuan dengan juga perbedaan dengan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, untuk membahas itu semua, untuk menjawab pertanyaan itu, aku tentunya nggak sendiri ya kawan pajak. Aku bersama dua narasumber keren kita, yaitu dari penyuluh KPP Pertama Banjarmasin. Yang pertama ada Kak Alpian nih. Halo Kak Alpian, apa kabar? Halo Kak Vicky. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, yang kedua kita ada namanya Kak Intan. Apa kabar Kak Intan? Alhamdulillah baik Kak Vicky. Pokoknya kawan pajak jangan bosan ya untuk melihat kami di sini karena ini merupakan tugas kami untuk mengedukasi kawan pajak. Betul, walaupun kawan pajak pastinya nggak akan bosan Kak Intan karena setiap ke helpdesk akan ketemunya Kak Alpi lagi, Kak Intan lagi, seperti itu. Nah, karena memang edukasi ini penting ya Kak Intan ya. Betul. Karena ilmu itu kan kita nggak boleh disimpan sendiri ya, harus disebarkan kepada kawan pajak semua. Nah, apalagi ini Kak Intan untuk kawan pajak yang praktisi pajak nih, untuk seperti kayak bendahara instansi pemerintah atau admin-admin dari perusahaan nih Kak Alpi, Kak Intan. Nah, kadang-kadang tuh mereka tuh ya namanya manusia ya, pasti ada kesalahan seperti itu kan, pasti dari satu hal maupun lainnya pasti ada kesalahan setor, nah seperti itu. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih Kak Alpi, boleh dijelasin antara pemindah bukuan dan juga PYSTT ini? Ya baik Kak Vicky, sebelumnya mari kita menyapa kawan pajak kita semua hari ini ya. Baik dari wilayah Banjarmasin maupun wilayah kerja kita di Kabupaten Batola. Selamat sore kawan pajak semua. Jadi yang seperti ditanyakan Kak Vicky tadi, kawan pajak pemindah bukuan atau PBK yang kita sering sebut adalah proses memindahkan setoran pajak yang salah. Entah salah NPWP, salah jenis pajak atau salah masa pajak ke posisi yang seharusnya atau yang sebenarnya. Jadi kawan pajak ya semuanya ya, uang itu tidak kembali ke rekening, tetapi hanya dipindahkan secara administrasi ke tempat yang benar. Nah, sedangkan pengembalian atas kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak terutang, atau biar gampang kita singkat PPYSTT, artinya pajak yang sudah dibayar itu ternyata tidak seharusnya dibayar sejak awal atau tidak seharusnya terutang. Maka wajib pajak nanti bisa minta uangnya kembali nih, Kak Vicky, Kak Intan, kawan pajak, melalui proses permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nanti uangnya bisa kembali nih ke rekening kawan pajak semua atau bisa ke deposit pajak di aplikasi Cortex. Nah, adapun untuk dasar hukumnya, kawan pajak, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 PMK 03 2014 dan PPYSTT di PMK 187 tahun 2015. Namun dengan adanya sistem baru Cortex ini, peraturan tersebut sudah disesuaikan di PMK 81 tahun 2024 Kak. Oke Kak, berarti kalau misalnya aku boleh rangkum cara garis besar, berarti PBK itu tuh uangnya tuh udah di kas negara tetapi hanya dipindah aja ya, pindah kamar aja begitu ya Kak ya. Tapi tetap di kas negara, hanya pindah kamar aja. Kemudian kalau PPYSTT itu jadi uang kas negara itu dikembalikan ke rekeningnya kawan pajak semua, betul Kak ya? Iya betul sekali Kak. Nah, pasca sudah diterbitkannya PMK ini, yaitu PMK 81 tahun 2024, proses pengajuannya sudah bisa melalui aplikasi Cortex Kak, secara online masing-masing melalui masing-masing akun kawan pajak. Oh baik, berarti ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya Kak ya, karena ini secara online ya? Benar Kak, bisa kapanpun, bisa juga dimanapun. Nah, untuk tambahan nih, sedikit tambahan, karena Cortex ini sendiri baru berjalan di tahun 2025, nanti untuk kawan pajak yang ingin mengajukan penyetoran akibat kesalahan store, maksudnya ingin mengajukan permohonan akibat salah store, nanti coba dicek dulu nih apakah memang data pembayarannya sudah ada atau belum nih di akun Cortex-nya. Kalau memang ternyata kawan pajak terkendala atau memang dalam keadaan kahar, nanti kawan pajak bisa melakukan permohonan secara manual dengan datang langsung ke kantor pajak.
Oke Kak, berarti untuk kawan pajak semua ini kalau ada error atau kesulitan tinggal langsung ke helpdesk aja Kak ya? Bener, Kak. Betul, nanti ketemu sama Kak Alpi, Kak Intan, dan teman-teman penyuluh semua. Nah, boleh dijelasin nggak sih Kak sebenarnya untuk mengajukan permohonan PBK ini atas apa aja sih Kak? Oke, baik. Jadi setelah adanya penyesuaian dari ketentuan PMK 242 tahun 2014 dengan PMK 81 tahun 2024, pemindah bukuan itu dapat dilakukan melalui permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Nah, untuk PBK yang dapat dilakukan permohonan melalui wajib pajaknya atau akun wajib pajak sendiri nih, itu terdiri atas untuk deposit pajak, kemudian PPh atas pengalihan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang belum dilakukan validasi PHTB, kemudian penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan materai digital, dan juga jumlah pembayaran yang lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang. Nah, sedangkan kalau secara jabatan itu maksudnya dilakukan oleh kantor pajak ataupun DJP sendiri. Jadi itu dilakukan atas apa? Yaitu untuk bukti PBK yang terdapat kesalahan dalam penerbitan, kemudian berdasarkan data atau informasi yang perlu dilakukan pemindah bukuan, deposit pajak untuk melunasi utang pajak yang masih tersisa dalam proses penghapusan NPWP, kemudian deposit pajak yang dilakukan penghapusan NPWP karena penggabungan usaha, kemudian pembayaran atau penyetoran pajak yang terdapat perbaikan data dari pembayaran DJPB, serta pembayaran atau penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh jurusita. Oke Kak, berarti kalau misalnya tadi dari penjelasan Kak Intan nih ada dua ya Kak ya. Jadi pertama itu dari permohonan wajib pajak, lalu ada juga dari jabatan gitu Kak ya. Nah tadi kan Kak Intan menyebutkan deposit pajak nih, tadi nyinggung tentang deposit pajak. Nah mungkin bisa jelasin sedikit Kak tentang deposit pajak itu apa? Mungkin kawan pajak semua masih ada yang awam ya tentang deposit pajak. Silakan Kak. Jadi deposit pajak ini merupakan fitur yang disediakan oleh Korteks DJP agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu nih sebelum kewajiban pajaknya timbul. Istilahnya seperti e-wallet DJP. Contohnya kayak OVO, GoPay dan semacamnya nih. Nah, tapi ini sedikit ada perbedaan saat menggunakan fitur deposit ini. Kalau dulu kita kan mau bikin billing harus untuk kode akun pajak atau kode jenis pajak tertentu. Nah, kalau untuk deposit ini sendiri itu sebenarnya bisa dilakukan untuk pajak apapun. Nah, nanti pengisiannya kawan pajak bisa dengan membuat kode billing, yaitu adalah 411618 100. Oke Kak, jadi sedikit menambahkan dari Kak Intan ya, kawan pajak semua. Keuntungan dari deposit pajak ini, kawan pajak bisa mengantisipasi adanya denda nih, atau sanksi karena telat pembayaran. Karena misalnya kawan pajak di deposit itu misalnya di tanggal 1 Juli ya, 1 Juli 2025. Terus ada SPT yang mau dibayar di tanggal 20 Agustus. Nah, tanggal bayarnya tetap di 1 Juli. Nah, walaupun nanti lapornya di tanggal 20 Agustus. Betul. Jadi ini sebenarnya bisa untuk meminimalisir resiko terlambat bayar gitu ya Kak ya? Iya betul sekali Kak Vicky. Jadi otomatis nanti Kak pemindah Otomatis. bukuannya tidak perlu ada approve dari petugas. Oke siap. Berarti kalau misalkan nanti kita ganti tahun pun juga dia otomatis Kak ya? Iya. Oke. Nah ini kita kembali lagi ke topik pemindah bukuan nih Kak ya. Jadi biasanya kalau di Korteks ini Kak untuk kasus pemindah bukuan yang seperti apa nih Kak? Boleh jelaskan Kak Intan? Nah, contohnya tadi seperti deposit ya, mau dipindah bukan ke jenis pajak atau masa pajak tertentu itu bisa melalui pemindah bukuan. Nah, tapi karena adanya aturan terbaru di PMK 81 tahun 2024, tidak serta-merta semua jenis pajak itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Jadi ada kriteria pemindah bukuan yang tidak dapat dilakukan, seperti pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, kemudian pembayaran atas penyetoran untuk bea materai dalam rangka penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, kemudian pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perum Peruri, kemudian pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain billing DJP, lalu pembayaran pajak yang dianggap seperti penyampaian SPT massa, lalu pembayaran pajak yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT massa, atau pembayaran pajak
yang sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang, contohnya dalam STP, SKP, ataupun putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar itu bertambah. Oke, nah ini menarik nih kawan pajak. Karena kan seperti pajak PPh 21, PPh 22, 23 atau PPh SPT unifikasi, PPN. Nah, itu kan semuanya terkait dengan SPT masa ya, Kak ya. Dan semua itu kalau di Kortex berarti nggak bisa dilakukan pemindahan bukuan gitu ya, Kak ya. Iya benar Kak Vicky. Jadi nanti solusinya itu menggunakan PPY STT atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, baik Kak. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi terkait PPY STT ya, Kak ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kawan pajak semua yang mau mengajukan PBK itu gimana sih, Kak, caranya? Monggo Kak Alpian, silakan. Iya, baik Kak Vicky, Kak Intan, dan kawan pajak semua. Jadi caranya bisa melalui akun Kortex Wajib Pajak ya Kak, di menu pembayaran. Lalu nanti kita masuk ke menu pemindah bukuan. Nah, nanti kawan pajak tinggal mengisi form yang ada di sana. Lampirannya nanti bisa dilampirkan scan bukti bayar atau bukti penerimaan negara untuk instansi pemerintah yang diwakilkan oleh bendaharanya bisa melampirkan SK bendaharanya. Nah, untuk monitoring prosesnya kawan pajak bisa langsung melalui aplikasi Kortex gitu. Jadi kawan pajak bisa memonitor nih prosesnya udah sampai di mana. Dan juga di KPP Pratama Banjarmasin untuk program percepatan KPK itu juga yang PBK yang atas tahun yang lama kita yang 21 hari seharusnya sesuai SOP menjadi 10 hari kerja yang masuk di layanan unggulan KPP Banjarmasin. Oke, nah berarti kalau lewat Kortex ini jadi semakin mudah ya Kak ya, karena kita bisa langsung monitoring sendiri gitu ya Kak ya, di akun Kortex. Nah ini untuk Kak Intan nih, tadi kan Kak Intan sempat mention PPY STT dari tadi. Nah boleh disebutin nggak Kak, kalau dari PMK 81-nya itu sebenarnya objek apa aja yang bisa dilakukan PPY STT? Nah, objeknya itu apa saja? Jadi nanti yang bisa dilakukan PPY STT itu ada untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea makai, pajak bumi dan bangunan, pajak karbon. Selain itu deposit juga bisa, tapi depositnya itu yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang. Oke, nah kalau ruang lingkupnya PPY STT sendiri itu apa aja nih Kak Alpian? Boleh jelaskan? Baik, Kak Vicky, kawan pajak semua yang masih hadir di live kita hari ini, ruang lingkupnya yaitu yang dapat dilakukan PPY STT adalah yang pertama, terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dalam rangka impor. Yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Selanjutnya terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak nih, dan objek pajak dan atau subjek pajaknya yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Yang terakhir, Kak Vicky, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Oke nih Kak, tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Alpian. Ini mungkin kawan pajak ada yang kayak, oh iya mungkin ini masuk ke kriteria mereka, kesalahan mereka seperti itu Kak. Nah, kalau mau ngajuin sendiri gimana Kak caranya? Boleh dijelasin Kak? Ya, kawan pajak bisa mengajukannya melalui aplikasi Kortex atau datang ke KPP terdaftar. Atau bisa juga melalui tadi aplikasi Kortex di menu pembayaran. Klik formulir restitusi pajak, nanti silahkan diisi dengan melampirkan penghitungan pajak beserta alasan mengapa dilakukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi jangan lupa kawan pajak ya, harus melampirkan penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, untuk bendahara instansi pemerintah, jangan lupa nih juga upload atau melampirkan SK bendaharanya. Supaya tidak ditolak nanti sama petugas penelitinya. Karena nanti di kantor pajak akan dilakukan penelitian atas permohonan tersebut. Nah, KPP atau kami, Kantor Pelayanan Pajak, menerbitkan SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau pemberitahuan penolakan paling lama 3 bulan setelah diterimanya permohonan. Apabila sampai dengan batas waktu 3 bulan, KPP tidak memberikan SKPLB atau pemberitahuan penolakan, permohonan kawan pajak semua dianggap dikabulkan dan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak
berakhirnya batas waktu 3 bulan tersebut. Oke Kak. Nah berarti kalau PYSTT ini bisa langsung cair ya Kak ke rekening dari masing-masing wajib pajak? Betul ya Kak ya? Bisa sekali nggak pikir betul. Itu jadi kawan pajak dihimbau supaya mengupdate data rekening di akun Korteksnya. Jadi agar proses permohonan PPYSTT ini bisa lebih lancar. Atau misalnya nanti mau dimasukkan ke deposit Oke. atau melunasi utang pajak juga bisa. Oke, berarti kalau masuk ke deposit ini nanti bisa buat bayar pajak yang lainnya lagi ya Kak ya berarti ya? Iya, bisa Kak. Oke, ini baik nih Kak Alpi, Kak Intan, dari tadi kan kita udah bahas tentang pemindah bukuan, tentang PPYSTT, bahkan tentang deposit pajak yang mungkin baru kedengeran di tahun ini aja. Nah ini kita ngasih kesempatan nih buat kawan pajak semua, ada yang masih kepo-kepo atau masih penasaran, masih ada pertanyaan-pertanyaan selama nonton kita, mungkin bisa di kolom komentar. Gimana Kak Cici, ada yang bertanya mungkin? Oke, kita coba buka. Iya, terlibat kalau sama seperti apa ya? Boleh. HP boleh. Oh, ini kita cek, ada yang nanya dari pembakal IBAT. Emang pembakal IBAT? Iya. Oh, pertama ada yang nanya dari Naragia Popo, ini dulu nih. Live-nya nanti diposting ulang nggak Kak? Tanya. Live diposting ulang ya Kak ya? Oke. Kemudian itu aja Kak Cici yang nanya ya? Bakal sebetulnya. Pembakal IBAT nggak ada nanya? Kalau soal setor PPh atas penjualan tanah bisa di BBK ke NOP lain nggak Kak? Oke, tadi ada yang nanya, gimana Kak? Kalau soal setor PPh atas penjualan tanah bisa di BBK ke NOP lain nggak? Kalau ada salah setor nih Kak ke NOP tanah seperti itu bisa di PBK atau enggak gitu Kak ya? Oke, jadi kalau salah setor tanah, salah satu PPh ya? Kalau cuman salah NOP, bisa di PBK juga, bisa nanti dia kalau sudah terlanjur bikin esket, tinggal esket pengganti aja. Oke. Iya, esket validasi pengganti. Tapi kalau dia memang belum dilakukan validasi, bisa di PBK. Ada lagi. Oke, ini ada lagi dari Chan 94 ya. Oke nih, misalkan pengennya restitusi karena kesalahan bikin billing salah tahun. Gimana caranya supaya uang setoran tersebut jadi ke deposit nih Kak? Karena di sini hanya pilih rekening saja. Oke, mungkin ada yang mau jawab, Kak Intan boleh? Iya. Nanti untuk kawan pajak yang ingin ke deposit pajaknya nih, nanti kan ketika mengajukan permohonan nanti kan akan kami proses. Nah, ketika kami proses itu nanti kami akan mengirimkan surat konfirmasi apakah ingin dilakukannya ke rekening wajib pajak, utang pajak atau deposit. Nah, nanti kawan pajak yang memilih di akun Korteksnya wajib pajak untuk memilih di depositnya. Gitu, Kak. Oke, jadi kita harus untuk kawan pajak semua jangan lupa untuk dicek lagi Kak ya di akun Iya, betul, Korteksnya di akun ya. Korteksnya. Cek di akun Korteksnya, lihat di kasus, nanti kita pilih di situ. Seperti itu. Kan ada tambahan Kak Oki? Ya, ini masih ada nggak yang nanya ya? Karena kita waktunya masih banyak nih Kak, masih sekitar 10 menit lagi ya nih. Kalau memang ada pertanyaan lagi, kawan pajak kita masih banyak waktu. Kalau memang ada pertanyaan, mungkin kita ulangi sedikit ya Kak, untuk Boleh. review live IG kita hari ini. Mungkin tadi kita sudah membahas masalah PSTT, PBK. Jadi kalau PBK tadi kita ulang ya, Kak Intan misalnya tadi hanya boleh untuk PPh final yang belum divalidasi, pembayaran atas deposit, untuk yang pemindah bukuan, pembayaran atas deposit maupun pembayaran biaya materai. Nah selain itu mau nggak mau kawan pajak harus melakukan PSTT atau restitusi. Jadi jangka waktu penyelesaiannya 3 bulan tadi. Dan jangan lupa kawan pajak semua melampirkan itu tadi penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, karena selama ini masih banyak nih kawan pajak yang belum melampirkan sehingga sering kita tolak permohonannya. Oke.
Nah itu sebenarnya itu ada formatnya nggak sih Kak yang untuk perhitungan itu atau bebas aja? Sebenarnya bebas saja, yang penting kawan pajak menjelaskan nih penghitungan pajaknya seperti apa, yang salah di mana dan alasannya kenapa. Nanti mau dipindah istilahnya mau diajukan lagi nih, misalnya seharusnya saya tadi salahnya cuma masa pajaknya atau jenis pajaknya. Nah itu dijelaskan aja di permohonan lampiran penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke Kak. Nah kalau yang sebelumnya kan kita PBK tuh bisa pakai DJP online ya Kak ya. Nah kalau semenjak adanya Cortex untuk yang masa-masa lama berarti masih bisa juga kayak pakai DJP online? Masih bisa Kak. Oke, masih Jadi dibuka berarti ya. yang untuk tahun 2024 ke bawah kita tetap masih menggunakan aplikasi DJP online. Sedangkan yang 2025 ini nanti kita pemindah bukuan melalui Cortex. Oke. Jadi kawan pajak semua nih kita himbau juga nih, mumpung masih di bulan September, yang belum aktivasi akun silahkan datang ke KPP terdekat atau KP2KP. Nanti di awal tahun kita tidak terhambat untuk melapor SPT tahunan. SPT tahunan PPh orang pribadi paling lambat di bulan Maret di tahun selanjutnya, dan untuk SPT tahunan badan nanti di akhir bulan April tahun berikutnya. Oke. Kalau ini mungkin agak out of topic sih Kak. Kalau misalkan nanti kita mau kawan pajak semua mau aktivasi akun Cortex-nya harus ke KPP atau bisa sendiri nih Kak di Cortex-nya? Sebenarnya bisa sendiri, kawan pajak bisa aktifasi akun sendiri selama tidak ada perubahan email atau nomor handphone. Oke. Kalau ada perubahan data, mau nggak mau kawan pajak datang ke sini nih. Oh, berarti kalau ada perubahan harus datang ya Kak ya? Datang ke KPP terdekat lah istilahnya. Siap. Kak Intan, ada yang mau ditambahkan? Ini kita tunggu 1 menit kali Kak ya. Siapa tahu masih ada kawan pajak yang mau nanya di kolom komen di Instagram Kak. Oh, ini benar nih ada nih. Ada dari kawan pajak kita. Kak, untuk permohonan PYSTT, apakah dipotong hutang pajak dulu nih kalau WP masih ada tunggakan pajak? Nah, karena kalau dulu kan PBK nggak dipotong nih Kak, langsung dipindahkan aja. Ini dari Kak Sapta_AR. Oke, baik. Boleh, Kak Kalau Intan. apakah dipotong hutang pajak atau enggak, ini kan karena udah by system ya. Kalau PBK, dulu kan PBK memang tidak melihat lagi hutang pajaknya ya. Nah, kalau sekarang karena berdasarkan Cortex untuk pengajuan PYSTT itu mau nggak mau akan dipotong dulu sama hutang pajak. Jadi kalau misalkan wajib pajak nih ada tunggakan atau udah punya hutang pajak tapi salah setor, nah nanti salah setornya itu akan diperhitungkan dulu dengan hutang pajaknya kawan pajak. Gitu, Kak. Oke, berarti dipotong dulu ke utang pajak, baru nanti dikembalikan ke rekening atau mungkin dimasukkan ke deposit gitu Kak ya? Iya, benar. Oke, ini ada lagi nih Kak dari kawan pajak Richorlando_. Kak, mau tanya dong kalau untuk permohonan kode otorisasi apakah bisa online atau datang ke kantor ya? Oh, ini mungkin kode otorisasi sertifikat digital kayaknya Kak. Oke. Oke, mungkin boleh Kak dijawab. Kawan pajak tidak perlu datang ya ke kantor pajak. Nanti kawan pajak tinggal buka di profil saya di menu pribadi ya. Ini kalau misalnya perusahaan di menu PIC-nya, login dulu pakai nick-nya. Nanti di menu profil saya nanti ada di menu paling kiri, seingat saya menu paling kiri, nanti ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Sepenuhnya pilih nanti kode otorisasi DJP. Tinggal kawan pajak masukkan pas-prasenya. Nah, pas-prase nanti simpan, akan muncul BPE. Ya, oke. Jadi kawan pajak bisa dapat sertifikat elektroniknya. Oh, oke Kak, berarti kalau sertifikat elektronik itu di akun PIC-nya aja, nggak perlu di badannya Kak ya? Iya, nggak perlu. Oke, berarti karena dia itu mengikat ke perorangan, ke orang pribadinya. Oke Kak, ini udah kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi nih Kak. Kita udah aja atau Terus gimana? ini lanjut aja. Oke nih. Oke teman-teman, karena tadi udah lumayan banyak yang nanya-nanya di kolom komentar Instagram kita. Nah ini kita udah nggak kerasa udah ada di penghujung acara live Instagram kali ini. Nah sebelum mengakhiri live Instagram kali ini, mungkin aku akan ngerangkum ya Kak ya pembahasan kita di sore ini untuk kawan pajak semua yang mungkin baru join. Nah Kak, jadi untuk pemindah bukuan itu adalah proses memindahkan setoran pajak
yang salah dari setoran pajak yang sesuai dengan dasar hukumnya di PMK 242 tahun 2014. Sedangkan untuk pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang, itu dikembalikannya ke rekening wajib pajak tapi setelah dipotong dengan hutang pajak yang tadi sudah ditanyakan oleh kawan pajak semua. Dan itu dasar hukumnya ada di PMK 187 tahun 2015. Nah, tetapi di kedua dasar hukum tersebut dilakukan penyesuaian kembali dengan adanya PMK 81 tahun 2024. Nah, jadi untuk PBK maupun PYSTT itu dapat diajukannya secara online melalui aplikasi Cortex atau bisa datang langsung ke KPP apabila dalam keadaan kahar. Nah, kalau misalnya nih Kak, ada kawan pajak yang mungkin tadi ketinggalan terus kayak baru join, dia masih mau nanya-nanya, kira-kira bisa diaksesnya di mana nih Kak Alpi? Boleh? Oke, ya, makasih Kak Vicky, kawan pajak. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi kami melalui DM. Ada Instagram kami Pajak Banjarmasin, atau bisa juga datang ke sini ke helpdesk, atau bisa juga chat kami Kak di layanan chat KPP Pratama Banjarmasin yang tertera di IG kita atau di bio Instagram kita. Oke, Kak Alpi, ini dicatat ya kawan pajak semua, jadi jangan sampai ketinggalan informasi seputar perpajakan karena di Instagram kami itu selalu mengupdate tentang aturan perpajakan. Nah, kalau misalkan di layanan DJP sendiri Kak, di KPP Pertama Banjarmasin ini kira-kira dipungut biaya atau semuanya gratis nih Kak? Boleh Kak Intan, silakan jelaskan. Ya, nah, semua bentuk layanan dan pelaksanaan tugas DJP itu tidak dipungut biaya. Jadi, kawan pajak bantu kami untuk mewujudkan DJP sebagai institusi bersih dari korupsi serta menjadi birokrasi bersih, melayani nanti apabila kawan pajak menemukan pegawai nih yang masih meminta atau menerima barang, uang, atau fasilitas lain dari wajib pajak, nanti kawan pajak bisa melaporkannya melalui Span Lapor yang dikelola oleh Kemenpan RB, lalu Wise Kemenq yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, serta aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pajak atau SIPP. Selain itu, kawan pajak juga dapat melaporkannya secara langsung ke Helpdesk Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur atau KITSDA. Secara tidak langsung, kawan pajak juga bisa melaporkannya melalui saluran telepon di 021 529 70 777. Selain itu, bisa juga kawan pajak menghubungi kring pajak 1500200, kemudian email ke kode.etik@pajak.go.id atau email pengaduan@pajak.go.id, website layanan pengaduan di pengaduan.pajak.go.id ataupun melalui live chat di pajak.go.id, serta kawan pajak juga bisa melaporkannya melalui surat tertulis yang ditujukan ke Dirjen Pajak. Oke Kak, jadi sebenarnya kalau misalkan ada pelanggaran seperti itu tuh sebenarnya banyak ya Kak ya wadah untuk kawan pajak semua untuk melaporkan kami seperti itu, karena ini kami sangat menjaga integritas, jadi jangan sampai kita merusak kepercayaan dari kawan pajak semua. Nah, ini udah nggak kerasa nih Kak, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Nah, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, boleh dong Kak Alpi atau Kak Intan memberikan pesan-pesan atau closing statement pada kawan pajak semua. Silakan Kak Alpi dulu. Oke, iya. Kawan pajak semua, terima kasih nih atas kesempatannya Kak Vicky dan kawan pajak teman-teman semua. Kami sangat berterima kasih kawan pajak pada sore hari ini telah bergabung dalam siaran langsung Instagram Pajak Banjarmasin. Dengan adanya PBK dan PSTT ini yang bisa diajukan melalui Cortex ini, kami tentunya berharap bisa membantu dan menyederhanakan pekerjaan kawan pajak yang aktif dalam melakukan pembayaran pajak. Jadi wilayah kita ini kan Kak, Banjarmasin dan Kabupaten Batola. Jadi alhamdulillah nih kawan pajak yang hadir hari ini, sore hari ini mendengarkan kita, kami sangat berterima kasih. Nanti siaran ulangnya bisa dilihat di YouTube ataupun di reel Instagram kita. Pesan juga ini kepada kawan pajak atau wajib pajak semua. Ini sekarang marak kasus penipuan nih kawan pajak, ya, mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Kawan pajak diharapkan waspada, baik itu melalui chat WA ataupun telepon dengan menggunakan ataupun email ya, ataupun aplikasi medsos yang mengatasnamakan unit kerja kami. Kawan pajak harus waspada pada seluruh pesan atau informasi yang mencurigakan seperti pengiriman file APK,
penagihan pajak ataupun perubahan data melalui email, pengurutan biaya layanan dan sebagainya. Bagi kawan pajak yang ada menemukan indikasi penipuan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, kawan pajak dapat menghubungi kanal pengaduan situs kita pajak.go.id, kering pajak 1.500-200, ataupun datang langsung ke kantor kita karena kita punya dokter cinta di kantor kita ini. Nah, ini kawan pajak, nanti kita ada talk show ya di tanggal 18 September nanti jam 7 malam di Bakul Festival depan Gedung Balai Kota. Oke, Iya. siapa tahu kawan pajak ada yang mau jajan-jajan nanti Iya. sekalian mampir ya Kak ya. Dan juga kita ada booth-nya nanti. Oh, ada nanti di booth-nya, Pekan Raya siap. Banjarmasin tanggal 26 sampai 29 September. Di mana tuh, Kak? Kilometer 0. Oh, kilometer 0. Iya, Oke. Tersiring siap. nanti. Oke, silahkan Kak Intan, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Kak Vicky atas kesempatannya. Saya senang sekali di sini bisa berbagi pengetahuan terkait PBK dan juga PYSTT. Nanti jika kawan pajak mengalami kendala bisa datang langsung ke helpdesk untuk berkonsultasi. Kantor kami buka dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore waktu Indonesia Tengah. KPP Banjarmasin berkomitmen untuk selalu memberikan layanan yang terbaik kepada wajib pajak. Apabila Bapak Ibu kawan pajak mempunyai saran atau masukan yang dapat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kawan pajak dapat menyampaikannya melalui Instagram Pajak Banjarmasin untuk mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Alfi, Kak Intan atas pesan-pesannya untuk wajib pajak semua, untuk kawan pajak semua, dan juga terima kasih sekali sudah bisa hadir di acara live IG kita hari ini dan memberikan pencerahan kepada kawan pajak semua terkait tentang salah setor nih, apakah PBK atau PPYSTT. Nah, untuk kawan pajak semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan, terima kasih sudah mantengin kami dari tadi, dan nantikan episode kita selanjutnya yang akan membahas tentang seputar perpajakan yang tentunya akan lebih seru dan informatif. Ke Pulau Kembang mencari bekantan, membawa pisang dan juga jerami. Terima kasih kepada kawan yang mendengarkan. Jangan lupa selalu pantengin Instagram kami. Pajak tunggu, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.